cerita dibuka dengan Sumoting yang lagi asik rebahan sambil main HP. Tiba-tiba, bapaknya datang ngajak ngobrol serius dan ngaku kalau dia sebenarnya adalah dewa dari kayangan, sedangkan ibunya adalah siluman. Karena kekuatan dewa dan siluman di tubuh Moting saling membatalkan, dia akhirnya cuma jadi manusia biasa. Awalnya, Moting ngira ini cuma halusinasi dan coba ngadu ke ibunya. Tapi sayangnya, sang ibu malah membenarkan cerita absurd itu. Tanpa basa-basi, kedua orang tuanya langsung ngusir Moting yang udah umur 24 tahun buat angkat kaki dari rumah dengan alasan mereka mau pergi liburan. Setelah itu, koper Moting langsung dilempar keluar dan pintunya dikunci rapat. Moting sempat ngamuk dan nendang pintu, tapi pas pintunya kebuka lagi, orang tuanya malah udah pakai kostum cosplay gaib ala dewa dan siluman. Bapaknya juga lanjut nyeritain masa lalu yang malah bikin Moting makin stres. Karena udah nggak tahan, dia akhirnya milih kabur nyeret kopernya. Di tengah jalan, saat Moting lagi meratapi nasibnya di bangku taman, ada seekor kucing Siam yang nyamperin. Merasa senasib, dia memutuskan buat mengadopsi kucing itu dan pergi nyari kontrakan baru. Sesampainya di kantor agen properti, dia disambut sama agen berambut putih yang tingkahnya super lebay. Agen itu sempat berpidato ala raja bajak laut soal rumah impian, yang tentu saja langsung disemprot habis-habisan sama Moting karena risih. Walaupun begitu, si agen cuma cengengesan dan beralasan kalau dia cuma kelewat semangat ngerjain tugas. Kemudian dimulailah perjalanan mereka survei rumah dengan berbagai penolakan yang kocak. Mulai dari rumah pertama yang dindingnya tipis banget, rumah kedua yang saklar lampunya kejauhan dari kasur, sampai rumah ketiga yang canggih tapi bikin agennya emosi karena Moting ngeluh nggak ada wifi pas sembunyi di lemari cuma demi hemat kuota. Singkat cerita, setelah bolak-balik nolak rumah seharian dengan alasan absurd, mereka akhirnya sampai di rumah keempat yang kelihatannya super sempurna. Awalnya, Moting masih berusaha mikir keras nyari kekurangan rumah itu. Namun, si kucing Siam tiba-tiba nyelonong masuk. Melihat kalau rumah itu ternyata ramah hewan, Moting tanpa pikir panjang langsung minta surat kontrak dan tanda tangan. Padahal di sisi lain, si agen udah senyum-senyum puas karena jebakannya berhasil. Begitu tanda tangan selesai, kontraknya langsung ngeluarin cahaya silau banget. Mengejutkannya, pas cahayanya hilang, si agen dan kucing Siam tadi mendadak berubah wujud jadi dua cowok berpakaian tradisional kayangan. Cowok berambut putih itu langsung ngejelasin kalau Moting udah terikat perjanjian. Mendengar hal itu, Moting yang panik dan pusing berat langsung ngacir kabur keluar rumah. Pelariannya berlanjut sampai tengah malam dan dia lemas di depan sebuah toko. Di sana, salah satu cowok tadi berhasil nyusul. Saking paniknya, Moting berniat nelpon polisi. Tapi tiba-tiba, ada ledakan energi gaib yang menghantam cowok berambut putih itu sampai tumbang. Dari balik kobaran api kuning, muncullah pria berkacamata bernama Dewa Fude yang mengaku sebagai pemilik seluruh tanah di area tersebut. Lalu, Moting memohon agar tugas aneh ini dikasih ke orang lain aja. Namun Dewa Fude menegaskan kalau Moting adalah sosok terpilih gara-gara garis keturunan dewa dan silumannya. Karena masih curiga ini semua cuman akal-akalan orang tuanya, Moting nekat nelpon ibunya. Apesnya, sang ibu membenarkan kalau dia emang beneran lagi di bandara mau jalan-jalan. Di momen inilah, Dewa Fude membocorkan fakta mengejutkan kalau cowok berambut putih tadi sebenarnya adalah wujud HP milik Moting yang bernama Tianji Xing. Sedangkan si kucing adalah siluman bernama Li Kui. Selanjutnya, Dewa Fude sempat curhat soal susahnya ngurus sewa rumah manusia zaman sekarang. Moting yang udah kepalang frustrasi berniat ngebatalin kontraknya. Tapi, Dewa Fude ngancam kalau batalin kontrak bakal bikin dia kesamber petir. Sebagai buktinya, Tianji Xing yang lagi berdiri di belakang langsung gosong kesamber petir beneran, yang sukses bikin Moting berlutut pasrah. Dewa Fude akhirnya ngasih tahu kalau dari pekerjaan ini, Moting bakal bisa ngelihat barang-barang di sekitarnya berubah jadi wujud manusia. Puncaknya, saat Moting dengan lemas membuka pintu rumah barunya, dia langsung dibuat melongo karena di dalam udah ada puluhan dewa dan siluman yang lagi asik ngumpul meramaikan rumahnya. Cerita berlanjut saat Moting yang baru kebangun di kamar asing akhirnya sadar kalau dia sekarang harus hidup bareng para dewa dan siluman di rumah kontrakan milik Dewa Tanah. Namun, pas buka pintu, dia langsung teriak frustrasi karena disambut oleh serombongan dewa yang bikin hidupnya nggak ada normal-normalnya. Keesokan paginya, Tianji Xing yang udah selesai di-charge mendadak panik melihat ruang tamu yang kosong melompong. Dia ngira rumah mereka kemalingan. Padahal nyatanya, Moting yang lagi santai sikat gigi ngaku kalau semua perabotannya udah dia jual gara-gara penghuni rumahnya kepenuhan.
bahkan sampai diangkut pakai motor roda 3 sama tukang lobak. Moting juga ngingetin kalau Tian Jixing itu bisa selamat murni karena dia adalah HP miliknya. Setelah itu, Tian Jixing malah mulai ceramah soal tugas dewa yang harus ngelindungin manusia. Tentu saja, Moting langsung membalas kalau nyari duit itu harus gerak, bukan cuma duduk manis di kantor. Di sisi lain, Diting si kucing Siam cuma sibuk jilat kaki sambil dengerin perdebatan mereka. Tiba-tiba, Diting berubah jadi wujud manusia dan langsung memojokkan Moting ke dinding cuman buat bilang makasih pakai berbagai bahasa. Bukannya belain Tian Jixing, Diting malah ngajak bubar dan pulang kampung karena dia cuma pengen main-main santai. Merasa dikhianati, Tian Jixing langsung meludahi Diting saking kapoknya, kocaknya. Mereka berdua malah jadi kompak nyuruh Moting buat nurut aja karena dia cuman manusia biasa. Tian Jixing bahkan nyindir kalau manusia zaman sekarang itu udah kayak budak HP. Mendengar hal itu, Moting langsung ngamuk karena standar hidup manusia mereka tuh gak jelas banget. Akhirnya, Diting nawarin diri buat ngajarin cara hidup di dunia manusia karena ngerasa udah paling berpengalaman. Perjalanan pertama mereka dimulai dari taman kota. Di sana, Moting malah dipaksa main pasir bareng anak kecil sampai dikatain agak bodoh sama kakek-kakek yang lewat. Parahnya, Tian Jixing malah setuju sama kakek itu. Moting yang emosi niatnya mau mukul, tapi langsung ditahan pakai satu jari sama Tian Jixing yang ngejek kalau Moting gak bakal berani ngerusak HP-nya sendiri demi ngehindarin ganti rugi. Malam harinya, Tian Jixing gantian ngajak mereka ke klub malam yang penuh lampu neon dan musik jedak-jeduk buat nikmatin dunia malam anak muda. Keesokan harinya, Moting langsung lemas tak berdaya. Sedangkan Tian Jixing malah berakhir muntah pelangi di pinggir jalan sampai bikin Moting jijik dan panik takut HP-nya konslet kemasukan air. Belum selesai sampai di situ, Diting kemudian bawa mereka ke ruang teh tradisional. Masalahnya, Diting terus-terusan nuangin teh ke cangkir tanpa henti dan nyuruh Moting diam. Karena udah gak kuat nahan kencing, Moting ngamuk sampai menggebrak meja dan teriak nanyain toilet. Dia bener-bener gak terima kalau nahan kencing seharian dan minum teh terus-terusan dibilang sebagai kehidupan manusia normal. Melihat kejadian itu, Tian Jixing malah dengan sombongnya pamer kalau wujud HP-nya udah di-upgrade dan kebal dari kerusakan. Begitu mendengar kata kebal, mata Moting langsung berbinar licik. Tanpa ragu, dia langsung nonjok wajah Tian Jixing sampai terlempar. Moting kemudian ngambil HP-nya dan mulai membanting, menginjak dan memukulnya ke meja berkali-kali. Memang benar HP-nya utuh tanpa lecet sedikit pun, tapi sayangnya wujud manusia Tian Jixing justru udah terkapar babak belur di lantai. Melihat peluang, Diting mencoba ngerayu Moting dengan berubah jadi kucing imut. Awalnya trik itu berhasil bikin Moting mimisan dan memeluknya. Namun, pas Moting lengah, Diting balik ke wujud manusia dan langsung memiting lehernya. Moting yang gak terima balas mencekik Diting sampai siluman itu terpaksa balik lagi jadi kucing dan memohon ampun di tengah pelukan maut Moting. Setelah kerusuhan itu selesai, Tian Jixing yang udah babak belur akhirnya pasrah dan nurut nuangin teh sambil manggil Moting dengan sebutan bos. Pada akhirnya, Moting yang turun tangan ngajarin mereka cara nikmatin hidup ala manusia sejati, yaitu rebahan seharian di sofa sambil minum minuman dingin, makan keripik kentang, dan nonton TV sepuasnya tanpa mikirin apa-apa. Cerita berlanjut, Moting bangun tidur dan berjalan santai ke ruang tamu. Di sana, Tian Jixing lagi asik nongkrong dan nanya mau nonton drama apa hari ini. Namun Moting yang masih setengah sadar memilih nyuekin dia dan langsung masuk ke kamar mandi buat cuci muka. Sembari menunggu, Tian Jixing malah asik ngegosip bareng Diting soal betapa enaknya hidup Moting yang kerjanya cuma rebahan, belanja online, dan pesen makanan delivery. Tak berselang lama, Moting keluar dari kamar mandi dan langsung nyindir omongan mereka berdua. Tiba-tiba, terdengar suara ketokan pintu dari luar. Begitu pintunya dibuka, ternyata ada 4 kakek kerdil berjas coklat lengkap dengan kacamata hitam dan koper yang sudah berdiri menunggu. Tanpa banyak omong, keempat kakek itu langsung membongkar lantai kayu rumah pakai sekop kecil. Begitu tanahnya kelihatan, muncullah cahaya emas dan sosok Tuan Fude perlahan bangkit dari dalam kobaran api. Sontak, Tian Jixing dan Diting yang kaget merinding langsung memberi hormat. Sementara Moting menyapa Tuan Fude dengan sopan.
Kemudian Fude menanyakan progres tugas mereka. Tian Jixing dengan pedenya menjawab kalau semuanya aman lancar jaya karena Mo Ting sudah ngajarin mereka cara hidup santai ala manusia modern. Setelah itu giliran Fude nanya soal kenyamanan kontrakan ke Mo Ting. Mendapat kesempatan emas, Mo Ting langsung minta pindah ke kontrakan yang lebih dekat dari kantornya. Tapi sayangnya permintaan itu ditolak mentah-mentah sama Fude. Sebelum pergi, Fude memberikan peringatan keras biar mereka tidak coba-coba menipu dirinya. Lalu dia langsung menghilang ditelan kobaran api. Seketika, keempat kakek kerdil tadi merapikan tanahnya kembali, menutup lantai kayu, dan pergi begitu saja. Mo Ting sempat heran kenapa pemilik kontrakan sampai repot-repot datang langsung. Yang kemudian dijelaskan oleh Tian Jixing kalau itu memang sudah jadi prosedur kerjanya Tuan Fude. Adegan berlanjut saat Mo Ting sudah berganti pakaian kerja dan bersiap untuk berangkat. Karena belum paham konsep dunia manusia, Tian Jixing kebingungan dan nanya apa fungsi kerja. Kebetulan TV di rumah sedang menayangkan berita yang menampilkan sosok Tuan Fude sebagai CEO perusahaan raksasa. Melihat itu, Tian Jixing makin kagum. Tapi di sisi lain dia jadi heran kenapa Mo Ting yang antisosial malah memaksakan diri buat kerja di luar. Sambil menghela napas, Mo Ting cuma bisa pasrah dan bilang kalau ini semua adalah tuntutan hidup. Pas mau melangkah keluar, Tian Jixing malah ngotot menghalangi pintu karena bersikeras pengen ikut sebagai HP-nya. Tentu saja, Mo Ting protes keras karena wujud manusianya itu terlalu besar. Dengan santainya, Tian Jixing menjelaskan kalau dia punya 3 mode wujud, menjadi HP normal, wujud manusia yang bisa dilihat semua orang, atau wujud yang cuman bisa dilihat sama Mo Ting doang. Parahnya, dia nyeletuk kalau perubahan wujudnya itu tergantung moodnya saja. Gara-gara jawaban nyeleneh itu, Mo Ting langsung menghajar Tian Jixing sampai mukanya babak belur, yang pada akhirnya sukses bikin si HP nurut. Walaupun Mo Ting mengeluh malas pergi kerja, Tian Jixing malah menantangnya kalau manusia zaman sekarang itu mustahil bisa keluar rumah tanpa membawa HP. Mau tidak mau, Mo Ting akhirnya terpaksa membawa Tian Jixing bersamanya menuju gedung kantor. Sesampainya di dalam lift, Tian Jixing kelihatan antusias banget pengen memperhatikan aktivitas manusia dari dekat. Mo Ting juga sempat menyapa rekan kerjanya dan mengobrol santai soal kopi. Bahkan, pas mereka keluar dari lift di lantai 6, banyak rekan kerja lain yang menyapa Mo Ting dengan ramah. Melihat pemandangan ini, Tian Jixing sempat mengira kalau Mo Ting sebenarnya sangat menikmati pekerjaannya. Tapi nyatanya, begitu mereka melangkah masuk ke area kerja, penampilan Mo Ting mendadak berubah drastis menjadi pucat dan layu persis seperti zombie. Mengejutkannya lagi, seluruh karyawan di ruangan itu juga memiliki wujud zombie yang sama lemas dan merintih kesakitan. Bahkan ketika ada kurir makanan datang membawa tumpukan kardus, para karyawan zombie itu langsung beringas mengerubunginya secara brutal. Melihat kekacauan ini, Tian Jixing yang panik langsung mengeluarkan senjata panah dan bertanya ke Mo Ting kenapa semua orang mendadak berubah jadi monster. Sambil terus mengetik dengan lemas di depan laptop, Mo Ting menjawab datar kalau hal mengerikan inilah yang disebut dengan bekerja. Tian Jixing juga sempat melihat ada aura biru yang keluar dari tubuh para karyawan yang membuatnya sadar kalau ada kekuatan besar yang sedang mengendalikan mereka semua. Di tengah suasana suram itu, muncullah notifikasi di baju Tian Jixing yang menandakan kalau gaji bulan ini sudah masuk ke rekening Mo Ting. Seketika, cahaya emas raksasa bertuliskan gajian langsung meledak keluar memancar dari mata dan mulut Mo Ting. Semburan cahaya emas penuh berkah itu menyebar luas ke seluruh ruangan sampai menembus bangunan gedung kantor. Ajaibnya, aura zombie yang menyelimuti para karyawan langsung lenyap tanpa sisa. Semuanya kembali segar bugar, tertawa bahagia, dan bersorak gembira. Tian Jixing sampai kaget melihat perubahan mood yang super instan itu. Rekan-rekan kerja yang tadinya mirip mayat hidup langsung mengajak Mo Ting untuk pergi belanja, karaoke, dan makan hotpot. Namun, Mo Ting malah menolak semua ajakan itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Merasa heran, Tian Jixing bingung kenapa Mo Ting masih saja menolak ajakan bersenang-senang padahal gajinya sudah cair. Dengan tatapan kosong, Mo Ting malah berdiri dan mulai berkhotbah kalau umat manusia itu selalu terjebak dalam lingkaran penderitaan dan kesenangan duniawi yang semu. Dia bahkan sampai bergaya layaknya Buddha yang sedang bermeditasi mencari pencerahan di tengah godaan hawa nafsu tumpukan barang belanjaan. Namun kenyataan pahitnya,
Pas Tian Jixing mengintip notifikasi pembayaran yang terus bermunculan di baju Moting, di situ terpampang jelas rincian potongan uang sewa rumah, tagihan air, sampai listrik. Pada akhirnya, air mata Moting pun menetes pasrah meratapi nasib gajinya yang cuma numpang lewat. Lucunya, Tian Jixing malah salah paham dan mengira kalau tangisan itu adalah pertanda Moting sudah mencapai pencerahan spiritual tingkat tinggi. Saking takjubnya, Tian Jixing langsung memberi hormat berulang kali sampai-sampai kepalanya mendadak berubah menjadi gundul dan berkilau mulus. Cerita berlanjut dengan Moting yang lagi ngomel-ngomel frustrasi di sudut kamar gara-gara kebangun jam 7 pagi di akhir pekan. Melihat majikannya ngamuk, Tian Jixing malah nyantai aja di sofa sambil baca-baca buku catatan karakter Moting. Dari situ, dia dengan entengnya menyimpulkan kalau Moting itu emang pada dasarnya punya sifat miskin, malas, dan serakah. Melihat kemarahan Moting yang makin menjadi-jadi, Tian Jixing langsung melayang ke ruang spiritualnya buat mikir keras cari cara bikin cewek itu bahagia. Tiba-tiba, dia mendengar suara panggilan dari dalam ponsel. Tanpa pikir panjang, Tian Jixing mengaktifkan asisten suara bernama Sarah dan langsung masuk ke dalam pusat perbelanjaan aplikasi. Di dalam sana, dia bersama Diting membuka gerbang istana aplikasi yang megah. Singkat cerita, saat jam dinding menunjuk pukul 12 siang, suara alarm kembali membangunkan Moting. Namun, begitu dia buka pintu kamar, dia langsung diserbu oleh rombongan cewek cantik bergaun kerajaan yang ternyata adalah wujud dari aplikasi-aplikasi di ponselnya. Bahkan, mereka kompak memanggil Moting dengan sebutan yang mulia. Melihat kebingungan itu, Tian Jixing menjelaskan kalau para selir aplikasi ini sengaja dipanggil khusus buat memanjakan dirinya. Mulai dari selir belanja online sampai selir pengiriman makanan, semuanya berlomba-lomba memberi perhatian penuh sambil menyuguhkan teh susu ke Moting. Di tengah kemewahan itu, selir Weibo mendadak minta izin akses kamera, tapi permintaannya langsung didebat habis-habisan oleh selir video. Tak mau kalah, selir kamera mengambil inisiatif memotret kucing Moting pakai filter lucu. Sayangnya, momen itu dirusak oleh selir manajer ponsel yang nyindir kalau foto seimut apapun nggak bakal bisa diunggah tanpa izin darinya. Terpancing, Moting pun langsung menyetujui dan memberikan izin akses ke selir manajer ponsel. Melihat hal itu, selir-selir lain langsung heboh berebut izin akses. Saking capernya, selir manajer ponsel malah tampil lebay dan menyanyikan tembang tradisional panjang yang isinya cuma ceramah soal pentingnya mengelola memori dan membersihkan sampah. Karena kupingnya udah panas mendengar omelan muter-muter itu, Moting yang kesal langsung memerintahkan agar selir manajer ponsel dibuang ke istana pengasingan. Dengan sigap, Tian Jixing menebas selir bawel itu pakai pedang kayu sampai beneran terhapus dan masuk ke tong sampah. Sementara itu di tempat lain, selir kamera yang gagal dapat akses cuma bisa membanting cangkir karena emosi dan bersumpah akan merebut kekuasaan. Beralih ke selir game, dia terus-terusan merayu Moting buat beli paket VIP, upgrade skill, sampai beli skin karakter. Gara-gara rayuan maut itu, tagihan ponsel Moting sukses membengkak gila-gilaan jadi 686 yuan. Tentu saja, Moting langsung mengamuk besar. Emosinya makin memuncak pas melihat Tian Jixing udah tergeletak lemas di lantai karena nggak kuat menahan gempuran notifikasi dan promosi dari para selir. Tanpa babi bu, Moting langsung menyeret tangan Tian Jixing dan kabur keluar rumah. Para selir yang panik berusaha mengejar mereka, tapi langkah mereka mendadak tertahan di gerbang istana gara-gara kehilangan koneksi wifi. Melihat peluang, selir kamera sok merendah hati dan memasang wajah melas, mengaku kalau dia nggak berani minta kuota data seluler. Awalnya, Moting sempat tersentuh dan nyaris memberikan izin akses lewat pengaturan ponselnya. Namun, bayangan soal harga kuota internet yang super mahal langsung menampar kesadarannya. Seketika itu juga, niatnya batal total dan dia melenggang pergi begitu saja meninggalkan gerbang istana. Sesampainya di jalanan kota, Moting ketemuan sama dua cewek bergaun merah. Para selir yang masih nyangkut di balik gerbang langsung teriak-teriak menanyakan identitas mereka berdua. Dengan santai dan bangga, Moting menegaskan kalau dua cewek itu kastanya beda. Mereka bukan selir melainkan putri kerajaan. Malam harinya, suasana di apartemen Moting tampak santai. Namun tiba-tiba,
Si kucing Siam yang lagi main tablet nemuin foto kebersamaan maskot anjing tadi dengan para cewek. Tanpa babi bu, kucing itu langsung nuntut penjelasan ke Moting sebelum akhirnya ngacir kabur keluar rumah. Sementara itu di jalanan, maskot anjing putih yang lagi duduk lemas di trotoar mendadak disamperin sama cowok berjaket putih. Mengejutkannya, pas bagian mulut kostum itu dibuka, ternyata sosok di dalamnya adalah si cewek berkacamata tadi. Cowok berjaket putih itu pun mulai ngoceh puitis gak jelas. Untungnya, Moting tiba-tiba datang dan langsung menggeplak cowok itu sampai terpental. Untuk menutupi situasi, Moting ngeles kalau temannya itu lagi banyak masalah. Setelah itu, si cewek berkacamata berpamitan untuk pulang kerja. Sepeninggal cewek itu, Diting menyuruh si maskot kembali ke wujud aslinya. Apesnya, sang anjing raksasa ternyata memang gak bisa berubah jadi manusia dan menegaskan kalau anjing dewa itu kodratnya tetaplah seekor anjing. Saat ditanya kenapa dia bisa sendirian di sana, anjing putih itu cuma bisa melolong sedih ke langit yang seketika memicu sebuah kilas balik. Diceritakan bahwa dulunya ada seekor anjing dewa yang jatuh dari langit ke bumi. Sialnya, dia malah dikeroyok sama sekelompok anjing liar sampai babak belur di taman. Dalam kondisi melas itu, si cewek berkacamata menemukannya. Kebetulan cewek itu juga lagi disuruh sama manajer kedai teh buat pakai kostum maskot anjing compang-camping demi bagi-bagi brosur. Melihat kondisi kostum yang menyedihkan, cewek berkacamata itu berinisiatif membawanya pulang. Dengan telaten dia mencucinya sampai bersih, menjemurnya, dan menjahit bagian wajah maskot yang robek. Berkat usahanya, maskot itu jadi bagus lagi saat dipakai kerja dan langsung diserbu pelukan hangat dari anak-anak kecil. Meskipun dia sempat tersandung batu sampai jatuh terlentang pas bagi-bagi brosur, cewek di dalam kostum itu tetap merasa bahagia luar biasa. Bahkan dia sampai nyaman banget memeluk kepala kostum tersebut saat tidur di kamarnya. Kembali ke masa kini, cerita sedih itu sukses bikin Tian Jixing terharu. Lalu, Diting penasaran kenapa anjing dewa nggak menemui cewek itu dalam wujud aslinya aja. Belum sempat dijawab, tiba-tiba si cewek berkacamata muncul dari belakang. Sialnya, begitu melihat wujud asli anjing putih besar itu, dia malah teriak histeris ketakutan dan langsung kabur. Kejadian ini kontan bikin mereka semua tertunduk lesu di trotoar. Demi membantu si anjing biar disukai manusia, kucing Siam mulai memperagakan trik bertingkah imut yang terbukti ampuh menarik perhatian cewek-cewek. Namun ironisnya, saat anjing putih mencoba meniru gaya imut itu, orang-orang justru ketakutan dan lari kocar-kacir. Alhasil, sang anjing malah jadi makin depresi. Gara-gara itu, Tian Jixing akhirnya mengambil alih rencana. Dia menyuruh Moting dan Dieting untuk menyamar memakai masker hitam dan pura-pura jadi preman yang menghadang si cewek berkacamata. Rencananya sih bagus, tapi eksekusinya malah hancur berantakan karena para penjahat ini lupa naskah. Ditambah Moting yang malah asik berpidato soal kegelapan. Puncaknya, ketika anjing putih besar datang berlagak keren layaknya pahlawan berjubah merah, para penjahat gadungan itu justru refleks menyandera si cewek. Akibatnya, cewek itu panik luar biasa dan menangis super kencang. Tanpa disangka, gelombang suara tangisannya saking dahsyatnya sampai menghempaskan mereka semua ke dinding. Setelah kekacauan mereda, Moting melepas penyamarannya dan memberikan petua bijak. Dia bilang kalau kebahagiaan saat melakukan sesuatu itu bisa mengalahkan rasa takut. Persis kayak dirinya yang tetap nekat minum teh susu walau sadar bisa bikin gemuk. 3 bulan kemudian, suasana di pusat kota menayangkan sebuah wawancara di layar besar. Ternyata, cewek berkacamata tadi sekarang udah berhasil tampil ramping dan sukses menjadi juara utama di ajang debut idol. Saat Moting dan temannya sedang asik menonton, layar tersebut menampilkan foto kenangan masa lalu si cewek yang masih gemuk bersama maskot anjing putih. Menyadari kenyataan kalau cewek itu bisa kurus drastis cuman gara-gara rajin lari, Moting langsung tersentak kaget. Saking syoknya, dia sampai meremas gelas teh susunya hingga meledak berantakan. Dipenuhi emosi dan ambisi mendadak untuk diet, Moting langsung berlari sekencang-kencangnya menyusuri jalanan kota. Kocaknya, dia sampai tega meninggalkan temannya yang basah kuyup ketumpahan boba dan cipratan teh susu. Sementara itu di tempat lain, seseorang terdengar menanyakan kabar si anjing langit. Plot twistnya,
Visual langsung memperlihatkan kalau sosok di balik kostum maskot anjing putih sekarang ternyata adalah seorang pria berotot kekar dengan kumis tebal. Dengan penuh semangat, pria berotot itu tampak sumringah menyapa pelanggan dan rajin mencuci kostumnya sendiri di rumah dengan hati gembira. Cerita berlanjut dengan Moting yang lagi asik nyapin tumpukan junk food, camilan, dan minuman di meja depan TV buat ajang rebahan santainya. Di layar TV, kebetulan lagi tayang drama kerajaan tentang seorang kaisar yang nolak makan di tengah krisis pangan. Sambil ngunyah makanan dengan brutal, Moting malah ngakak nontonin adegan sedih itu. Tanpa dia sadari, Diting dan Tian Jixing diam-diam ngawasin dari balik sofa. Kocaknya, Diting malah ngira kalau gerakan ngunyah Moting itu adalah bentuk latihan aerobik buat bakar lemak. Mendengar kepolosan itu, Tian Jixing langsung nyindir pedas kalau babi aja nggak bakal kurus dengan cara begitu. Tentu saja, omongan nyinyir itu bikin Moting emosi dan langsung menonjok wajah Tian Jixing sampai terlempar. Bahkan Diting yang niatnya mau ngebela Moting pun apes ikut kena bogem mentah sampai terbang nabrak pintu. Setelah keributan itu, Moting lanjut minum sodanya sambil terus nonton TV. Namun tiba-tiba, dia menyemburkan minumannya karena jalan cerita di TV mendadak berubah. Mengejutkannya, ada seorang kakek tua berpakaian kuno yang mendadak keluar dari layar TV dan langsung berlutut di depan mejanya. Usut punya usut, kakek itu mengaku sebagai wujud penjelmaan dari timbangan badan yang baru aja dibeli sama Moting. Sambil berlutut, kakek timbangan itu mulai menceramahi bahaya pola makan Moting, mulai dari ancaman darah tinggi, kebotakan, sampai susah dapat jodoh. Karena kesal acara TV-nya diganggu, Moting nekat ngelayangin pukulan. Tapi tak disangka, kakek itu berhasil menahan tangannya dan ngasih peringatan keras kalau musim panas dan monster lemak bakal segera datang. Mendengar ancaman itu, Moting mendadak panik dan langsung berikrar mau diet saat itu juga. Sayangnya, baru juga lari sebentar, dia udah ambruk ke lantai gara-gara kelelahan. Alhasil, dia malah ngesot ke dapur buat ngegoreng telur dengan alasan butuh tambahan energi. Melihat kelakuan majikannya, kakek timbangan berusaha melarang dengan memegang kaki Moting, yang justru langsung dibalas dengan tendangan tanpa ampun. Merasa gagal total menjalankan tugasnya, kakek itu mendadak merapalkan jurus pelindung lonceng emas niat buat bunuh diri. Akibatnya, ledakan dari jurus itu sukses menghancurkan kompor gas di dapur. Seketika, Moting menangis histeris meratapi kompornya yang hancur berkeping-keping. Puncaknya, pas kakek itu mau ngeluarin jurus bunuh diri lagi, Moting yang panik setengah mati memohon ampun dan berjanji bakal beneran serius diet. Untuk membuktikan janjinya, Moting mulai pakai baju olahraga lengkap sama headphone, lanjut ngelakuin lompat tali, lari, sampai sit up. Tapi lucunya, habis olahraga dia malah bikin teori ngawur ke kakek timbangan kalau sekadar ngebayangin otak lagi olahraga aja udah cukup buat bakar lemak. Merasa dipermainkan dan gagal mendidik, kakek timbangan kembali ngeluarin jurus lonceng emasnya, yang kali ini sukses meledakkan kulkas sampai hancur. Sambil nangis meratapi rumahnya yang makin hancur lebur, Moting beralih ngelakuin yoga di atas matras. Tak lama kemudian, kurir makanan datang nganterin pesanannya. Menganggap makanan itu sebagai ancaman diet, si kakek langsung nerjang si kurir pakai jurusnya. Demi menyelamatkan kurir dan makanannya, Moting dengan sigap menampar kakek itu sampai nyungsep. Setelah itu, Moting dengan santainya minum boba sambil ngeles kalau minumannya sayang banget kalau dibuang. Karena udah bener-bener habis kesabaran, kakek timbangan nyamperin Moting dan langsung nyubit lipatan lemak di pinggangnya. Tanpa disangka, cubitan itu memicu kilatan cahaya super terang yang seketika mengekspos tumpukan lemak perut Moting dengan sangat jelas di depan mata Diting dan Tian Jixing. Saking syoknya aibnya terbongkar, Moting teriak histeris sampai ngeluarin aura api kemarahan. Dalam mode mengamuk itu, dia ngelempar barang-barang secara brutal dan maksa Diting ikut split sampai kesakitan. Tak berhenti di situ, Moting lanjut lari kesetanan di atas treadmill sampai mesinnya terbakar. Lalu mengangkat beban raksasa sambil berteriak heboh. Berkat latihan ekstrem itu, Moting berhalusinasi lagi tanding lawan monster lemak raksasa. Di dalam alam imajinasinya, dia berhasil mendorong monster itu sampai meledak pecah jadi bola-bola lemak kecil yang akhirnya dikurung rapat di balik jeruji besi. Singkat cerita, usahanya membuahkan hasil.
Saat dia naik ke timbangan, jarumnya menunjukkan angka 48 kg yang bikin dia tersenyum puas. Melihat pencapaian itu, kakek timbangan menangis haru karena merasa tugas bimbingannya udah selesai. Dia pun berpamitan dan terbang menghilang ke balik awan dengan damai. Malam harinya, kelakuan Moting malah balik ke setelan pabrik. Dia kembali rebahan santai di sofa sambil ngemil keripik kentang. Melihat kelakuan absurd itu, Tian Jixing datang dan mempertanyakan soal komitmen dietnya yang kemarin. Dengan gaya sok bijak, Moting mengeluarkan teori baru bahwa manusia dan lemak itu pada dasarnya harus hidup berdampingan dalam keharmonisan. Lucunya, Tian Jixing yang terlalu polos malah terkesan dan langsung nyatet penjelasan ngawur itu ke dalam buku catatannya. Cerita berlanjut saat Moting dan Tian Jixing lagi naik kereta bawah tanah yang suasananya super berisik gara-gara penumpang lain pada asik main telepon, game, dan nonton video. Saking bisingnya, Moting sampai merasa pusing berat, seolah matanya mau copot berputar-putar. Melihat hal itu, Tian Jixing langsung menganalisis keadaan dan menyimpulkan kalau kebisingan ini adalah murni serangan sihir. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan earphone kabel milik Moting yang diklaim sebagai item pelindung dengan pertahanan sihir plus 100. Begitu Moting memasang earphone itu ke tubuh Tian Jixing yang mendadak berfungsi jadi pemutar musik, keajaiban pun terjadi. Kebisingan gerbong seketika lenyap, digantikan oleh suara lautan yang super tenang lengkap dengan pemandangan lumba-lumba yang melompat indah. Namun sayangnya, ketenangan itu cuma bertahan sebentar. Suaranya mendadak terputus karena ada seorang anak kecil bernama Xiao Bao yang iseng merusak kabel earphone tersebut. Tentu saja, Moting yang kesal langsung menuntut kabelnya dikembalikan. Bukannya minta maaf, ibu anak itu justru membalikan keadaan dan nyalahin Moting sampai bikin Xiao Bao menangis kejer. Sialnya, tangisan kencang Xiao Bao malah memicu gelombang suara emas raksasa yang mengguncang seluruh isi gerbong dan sukses bikin Moting makin pusing 7 keliling. Adegan kemudian berpindah ke kantor, di mana Moting asik ngeluh soal penderitaannya gara-gara si bocah nakal tadi. Mendengar curhatan majikannya, Tian Jixing malah membual soal cara mendidik anak dan langsung nawarin earphone peredam bising generasi baru seharga 399 yuan. Karena udah kelewat butuh ketenangan, Moting langsung membelinya saat itu juga. Sementara itu di rumah, Tian Jixing yang cerewet menghubungi tablet rumah dan nyuruh Diting, si kucing Siam, buat ngambil paket di loker pintar lantai bawah. Dengan pintarnya, Diting memencet layar loker pakai cakarnya dan membawa pulang paket tersebut. Singkat cerita, saat pulang kerja, Moting mendapati kardus earphone barunya udah hancur robek berserakan di lantai. Awalnya, dia ngira Diting yang merusaknya, tapi mengejutkannya, Tian Jixing malah memperkenalkan dua anak kembar laki-laki berwujud manusia yang ternyata adalah jelmaan hidup dari earphone baru tersebut. Saking emosinya ngelihat kelakuan absurd ini, Moting langsung ngelayangin pukulan maut ke wajah Tian Jixing sampai dia terkapar lemas dengan tulisan "wasted" di atasnya. Bukannya takut atau ngerasa bersalah, kedua anak kembar itu malah kegirangan melompat dan menginjak-injak wajah Tian Jixing. Menyadari situasinya gawat, si kembar mulai memohon-mohon ke Moting biar nggak dikembaliin ke toko. Awalnya, Moting cuma mau menyisakan satu anak aja, tapi sang kakak langsung memeluk adiknya erat-erat dan menegaskan kalau mereka nggak boleh dipisahkan. Pada akhirnya, Moting luluh dan mengizinkan mereka tinggal dengan syarat harus patuh. Namun baru juga ditinggal sebentar, si kembar malah berulah lagi dengan nyalain petasan raksasa di tengah ruang tamu. Habis kesabaran, Moting langsung nyiram mereka pakai air dan narik kerah Tian Jixing buat nuntut balikin barang. Kemudian saat Moting lagi mandi, Tian Jixing mencoba ngajarin si kembar soal peralatan manusia kayak TV dan lampu. Dia juga ngejelasin kalau fungsi utama mereka sebagai earphone adalah senjata buat meredam bising dan alat ampuh buat menghindari obrolan orang. Tapi bukannya dengerin, si kembar malah makin rusuh. Mereka mendorong TV raksasa dan menarik lampu gantung sampai Tian Jixing kewalahan sendiri menghentikan aksi brutal mereka. Begitu Moting keluar dari kamar mandi cuma pakai handuk, dia langsung disuguhi pemandangan ruang tamu yang udah hancur lebur kayak kapal pecah. Di tengah kekacauan itu, Tian Jixing lagi-lagi udah terkapar tak berdaya dengan status wasted. Murka luar biasa, Moting langsung menyeret Tian Jixing buat segera mengembalikan si kembar. Merasa terancam,
tangisan keras si kembar kembali meledak dan nyiptain gelombang suara dahsyat yang langsung mengubah seluruh ruangan jadi lautan api. Di momen genting itu, Tian Jixing ngejelasin teori kalau bocah nakal yang lagi nangis itu nggak punya musuh alami, kecuali ada sosok yang jauh lebih galak dari mereka. Mendapat ide brilian, Mo Ting pun manggil Diting. Kucing Siam imut itu mendadak berubah wujud jadi monster kucing raksasa dengan mata menyala seram buat ngancem si kembar. Keesokan harinya, mereka kembali berada di dalam kereta yang bising. Tian Jixing manggil si kembar yang dengan pedenya ngaku kalau mereka udah paham banget sama misi dan perkembangan diri mereka. Namun kenyataan pahitnya, alih-alih meredam suara gerbong, si kembar malah berubah wujud jadi dua pengeras suara raksasa di lantai. Mereka memutar musik dengan volume maksimal yang bikin situasi kereta makin kacau balau. Berlanjut pada malam hari di sebuah kawasan apartemen. Mo Ting baru aja nerima pesanan nasi dagingnya, sementara Diting si kucing Siam lagi asik makan makanan kucing. Di sisi lain, ada pemandangan absurd di mana Tian Jixing malah ngecas dadanya langsung ke stop kontak dinding sampai indikatornya penuh 100%. Selesai makan, Tian Jixing nyantai nonton proyektor yang nampilin game Canyon Survival. Namun, suasana damai itu rusak pas Mo Ting ngomel gara-gara Diting sering keluyuran sebelum subuh dan nyuruh Tian Jixing buat nasehatin si kucing. Tiba-tiba, TV nayangin adegan anak yang dimarahi orang tuanya karena sering keluar rumah. Melihat hal itu, Mo Ting malah tersulut emosi dan refleks ngomel-ngomel sendiri ke arah TV. Karena nggak mau dengerin Mo Ting ngomel terus ala ibu-ibu, Tian Jixing berinisiatif ngajakin dia main game online biar emosinya reda, sambil janji bakal ngajarin sampai jago. Awalnya Mo Ting nggak ngerti apa-apa, tapi akhirnya dia setuju. Mereka pun duduk di depan komputer buat bikin akun baru. Tian Jixing niatnya mau bikin nama yang keren, tapi tanpa disangka, Mo Ting malah nyerobot keyboard dan bikin nama akun yang super nyeleneh. Hasilnya, akun itu berhasil dibuat dan Tian Jixing cuma bisa pasrah nahan malu sebelum mereka masuk ke layar loading game. Masuk ke mode latihan, Tian Jixing yang pakai karakter keribu berkacamata mulai ngejelasin tombol dasar kayak jalan, lompat, dan nembak. Apesnya, Mo Ting yang baru nyoba malah nggak sengaja nembak karakter Tian Jixing sampai mati seketika. Setelah game dimuat ulang, Tian Jixing nyuruh Mo Ting ngelompatin lubang di depan mereka. Tapi Mo Ting justru jalan lurus nyungsep ke lubang dan mati konyol lagi. Menyadari kalau Mo Ting itu murni beban tim, Tian Jixing mulai menyesal. Sayangnya, Mo Ting malah ngerasa cocok banget sama game ini dan ngajakin masuk ke mode player versus player. Tian Jixing udah berusaha menolak karena tahu hari makin malam, tapi Mo Ting berprinsip kalau mitos tidur setelah menang sekali itu adalah awal mula dari begadang semalaman. Akhirnya, Tian Jixing muter otak dan berencana nyusup ke tim lawan biar bisa ngebantai musuh sekaligus ngontrol kemenangan buat Mo Ting. Singkat cerita, mereka masuk ke mode pertarungan 100 orang. Mo Ting kebetulan satu tim sama player berkostum pink bernama Tao Huasian yang dikiranya cewek. Padahal Tian Jixing udah curiga kalau itu pro player. Bener saja, karakter Tao Huasian mengamuk bantai semua musuh di medan perang dan sukses ngasih kemenangan telak buat Mo Ting. Saking senangnya, Mo Ting malah ngejek Tian Jixing yang dianggapnya nggak berguna. Terpancing ejekan itu, jiwa kompetitif Tian Jixing mendadak bergejolak. Dia maksa Mo Ting buat terus main dan main lagi. Namun ironisnya, di setiap match, Tian Jixing selalu mati ngenes. Sedangkan tim Mo Ting terus menang beruntun berkat di carry mati-matian sama Tao Huasian. Karena udah ngantuk berat, Mo Ting ngajak tidur, tapi Tian Jixing yang matanya udah berapi-api nolak keras berhenti sebelum dia bisa menang sekali aja. Berpindah ke sebuah warnet bernama Deep Space, ada seorang remaja cowok yang lagi takjub ngelihat player berheadphone merah yang mainnya lincah banget. Si pemilik warnet ngejelasin kalau cowok itu adalah Yemozi, player legendaris yang hobi pindah-pindah warnet. Remaja itu awalnya mohon-mohon minta diajak main bareng. Tapi, begitu Yemozi lihat nickname Mo Ting di timnya, dia langsung nolak mentah-mentah. Usut punya usut, sang pemilik warnet ngejelasin kalau bagi player dewa kelas atas kayak Yemozi, nge-carry beban sekelas Mo Ting sendirian sampai menang itu adalah pencapaian tertinggi yang sesungguhnya. Sementara itu di rumah, Mo Ting terus kegirangan lihat layar kemenangannya. Berbanding terbalik dengan Tian Jixing yang makin frustrasi dan ngamuk-ngamuk di depan monitornya yang terus menampilkan kekalahan. Melihat ketegangan epik di dalam game, pemilik warnet manfaatin momen buat ngasih promo paket begadang gratis buat siapa aja yang bisa ngalahin Yemozi. Mendengar tawaran emas itu,
Satu warnet langsung heboh bersemangat dan kompak masuk ke game buat ngeroyok karakter Yemoji. Di dalam arena, karakter Kribo milik Tian Jixing mendadak ketemu sama rombongan player warnet yang bawa berbagai macam senjata ini. Kocaknya, mereka malah salut sama semangat pantang menyerahnya si Kribo, lalu ngajakin aliansi buat ngalahin Tao Huasian bareng-bareng. Tanpa pikir panjang, karakter Kribo Tian Jixing langsung memimpin pasukan besar itu buat nyerbu Tao Huasian. Melihat serbuan massal di layarnya, Yemoji tetap tenang sambil meminum susunya. Semangat pantang menyerah lawannya itu mendadak ngingetin dia ke masa lalu saat Tian Jixing lagi meluk Diting di tengah hujan deras. Yemoji pun senyum tipis dan kembali memegang mouse-nya, siap meladeni keroyokan pasukan lawan satu warnet. Tak terasa, matahari terbit menandakan pagi telah tiba, dan Yemoji pun beranjak pergi ninggalin warnet. Di rumah, Diting terbangun di lantai ruang tamu. Sementara Moting yang udah rapi mau berangkat kerja mendapati Tian Jixing udah terkapar lemas kayak zombie di sofa sambil terus ngelindur pengen menang sekali aja. Kondisi ngenes ini ternyata juga dialami sama seluruh pengunjung warnet yang ikutan tepar kelelahan di depan komputer mereka masing-masing. Pada akhirnya, Moting sampai berjalan masuk ke dalam gedung kantornya dengan gaya super santai. Di sana, rekan-rekan kerjanya lagi pada ngumpul ngeluhin betapa susahnya menang di game Canyon Survival. Tanpa ada rasa bersalah, Moting yang dengar obrolan itu langsung nyamber dengan penuh percaya diri. Dia menyombongkan diri kalau semalaman dia menang terus dan berlagak nawarin diri buat nge-carry mereka main bareng. Cerita berlanjut saat Moting lagi asik bersantai di rumah. Tiba-tiba, Tian Jixing datang dan menanyakan soal kegiatan penting apa yang lagi terjadi di dunia manusia. Moting dengan santai menjawab kalau sekarang itu adalah musim rontok bulu kucing. Mendengar itu, Tian Jixing langsung syok melihat bulu kucing yang udah beterbangan di seluruh penjuru ruangan. Namun, Moting malah cuma mengambil rol pembersih dan membersihkan bagian sofa yang dia duduki doang sampai mengilap. Karena melihat sisa ruangan masih berantakan parah, Tian Jixing langsung protes dan menyuruh Moting lanjut bersih-bersih. Bukannya nurut, Moting justru memanfaatkan antusiasme Tian Jixing dan menyerahkan semua tugas beres-beres ke dia. Dengan kepolosannya, Tian Jixing yang memakai celemek merah muda langsung gerak cepat membersihkan seluruh rumah sekaligus memberi makan si kucing. Sementara itu, Moting asik melanjutkan nyantai sambil minum di sofa sampai mendadak tersedak kaget. Penyebabnya, Tian Jixing tiba-tiba teriak ketakutan pas melihat ada sepasang antena misterius muncul dari bawah kulkas. Awalnya, Moting mencoba menenangkan dan mengira itu cuman helai rambutnya yang jatuh. Tapi tak disangka, seekor kecoa sungguhan merayap keluar dari celah kulkas, yang seketika bikin Moting ikut menjerit histeris. Dalam keadaan panik, Moting dan Tian Jixing langsung sibuk milih racun dan pemukul kecoa di aplikasi belanja online. Di sisi lain, si kucing Diting merasa masalah ini sepele banget dan berniat mau menginjak kecoa itu aja. Akhirnya, mereka bertiga kompak melompat buat menginjak si kecoa bareng-bareng. Sialnya, kecoa itu mendadak mengepakkan sayap dan terbang untuk menghindar. Bahkan si kecoa ini sempat-sempatnya membayangkan kilas balik masa lalunya saat berlari melewati berbagai rintangan layaknya atlet maraton. Kembali ke dunia nyata, kecoa itu mendadak mengeluarkan aura energi biru dan pasang kuda-kuda untuk menahan gempuran injakan susulan dari mereka bertiga. Mau melihat kecoa itu terbang melayang, Tian Jixing makin panik teriak-teriak sampai seisi rumah jadi kacau balau. Diting sempat mencoba mengejar tapi serangannya meleset terus. Saking emosinya, Moting sampai berniat membakar rumah pakai pemantik api. Untungnya, Tian Jixing buru-buru melarang dan menyuruh Moting memanfaatkan si kucing aja. Tapi kocaknya, Moting malah mengangkat tubuh si kucing dan mengayunkannya sampai kepala Diting menabrak tembok. Keadaan makin genting saat kecoa itu hinggap di dinding atas. Bukannya membantu, Tian Jixing malah asik menunjukkan video tutorial berburu dari HP. Karena sudah habis kesabaran, Moting langsung menangkap Tian Jixing, mengangkat tubuhnya ke udara dan menjadikannya alat pukul untuk menghantam kecoa di dinding. Ajaibnya, begitu kena pukul, kecoa itu mendadak berubah wujud jadi sesosok pria kekar yang berotot. Begitu melihat sosok itu, Diting langsung mengenali dia sebagai Yuge, siluman kecoa terkuat dari alam siluman. Berbeda dengan Diting, Tian Jixing dan Moting malah merasa jijik melihat penampilan Yuge yang kekar dan berminyak itu. Lebih lanjut, Diting menjelaskan kalau kekuatan siluman itu ternyata diukur dari seberapa besar perhatian manusia ke hewan perwakilan mereka. Yuge pun menegaskan kalau kedatangannya adalah untuk menantang Diting demi merebut posisi perwakilan alam siluman. Mendengar hal itu, Diting malah meledek kalau Yuge dulu gagal terpilih gara-gara sifat iri hatinya. Tentu saja,
Ledekan ini bikin Yuge makin murka dan menuntut pertarungan segera dimulai. Di saat Tian Jixing sibuk memanasi suasana, Mo Ting justru merasa kalau pertarungan ini sama sekali nggak ada gunanya. Singkat cerita, ronde pertama pun dimulai dengan adu kekuatan membalikan arus air terjun. Sayangnya, Di Ting gagal total mengeksekusi serangan karena kodratnya sebagai kucing yang sangat takut air. Sebaliknya, Yuge berhasil mengerahkan seluruh energinya untuk memukul air terjun sampai arusnya benar-benar berbalik ke atas, yang sekaligus memberinya kemenangan di ronde pertama. Berlanjut ke ronde kedua, yaitu adu kecepatan. Saat Yuge memamerkan kelincahan gerak tubuhnya, Di Ting memilih bertanding dengan cara main game komputer. Berbekal kecepatan tangan dan mouse yang luar biasa cepat, Di Ting sukses memenangkan ronde kedua ini dengan mudah. Kini tibalah di ronde ketiga, yakni adu kemampuan memasak. Di Ting dengan simpelnya menyajikan makanan kucing kering yang disiram makanan kaleng. Sementara itu, Yuge malah menyajikan masakan menjijikan yang dibuat dari sisa sampah dapur. Melihat masakan sampah itu, Mo Ting langsung mengamuk besar dan memutuskan kalau Di Ting dan Yuge sama-sama kalah. Tak terima dengan keputusan itu, Di Ting dan Yuge malah sibuk berdebat untuk menentukan pertandingan selanjutnya. Karena kesabarannya sudah benar-benar habis, Mo Ting langsung bertindak ekstrem. Tanpa banyak omong, dia menyapu Yuge pakai tisu, lalu meninjunya sekuat tenaga sampai siluman kecoa itu terlempar menembus dinding apartemen. Saat tubuhnya melayang pasrah di udara, Yuge akhirnya sadar dan mengakui kalau potensi kekuatan manusia itu memang tidak ada batasnya, apalagi saat sedang berhadapan dengan seekor kecoa. Di tengah cuaca panas ekstrem yang memecahkan rekor 30 tahun terakhir, Mo Ting dan Tian Jixing terlihat berjalan menyusuri trotoar sambil membawa kantong belanjaan. Untuk menghindari sengatan matahari, mereka berdua kompak merapat ke dinding gedung kaca demi mencari bayangan peneduh. Namun begitu bayangannya habis di sebuah persimpangan jalan, Mo Ting mendadak lari melompati area panas menuju minimarket. Tanpa rasa bersalah, dia meninggalkan Tian Jixing yang kepanasan sendirian membawa 2 kantong sayuran. Sesampainya di rumah, Tian Jixing sudah tergeletak lemas. Sebaliknya, Mo Ting malah masih punya energi berlebih dan dengan bangganya menyebut kalau makan hotpot di ruangan ber-AC adalah cara terbaik menikmati cuaca panas. Dengan gaya dramatis, Mo Ting mengambil remote dan menyalakan AC yang sukses bikin Tian Jixing kagum. Tapi apesnya, belum juga udara dingin keluar, AC itu malah berbunyi aneh, mengeluarkan asap, lalu mati total. Melihat hal itu, Tian Jixing langsung menduga kalau AC-nya rusak. Karena menolak percaya, Mo Ting nekat memanjat tangga dan memukul-mukul mesin AC tersebut. Kocaknya, Tian Jixing malah mengira itu adalah teknik perbaikan alam manusia dan langsung mencatatnya di buku. Tak lama kemudian, Mo Ting akhirnya tumbang tergeletak lemas di sofa kepanasan. Sementara bahan makanan hotpot di meja mulai mengeluarkan uap panas. Pantang menyerah, Mo Ting tetap memaksa Tian Jixing buat makan hotpot yang lagi mendidih itu. Namun begitu daging panasnya masuk ke mulut, tubuh Mo Ting seketika meleleh gara-gara suhu ruangan yang kelewat panas. Hal serupa juga dialami oleh Tian Jixing. Makin parahnya, Mo Ting nekat menjejalkan ikan panas ke mulut Di Kui yang berwujud kucing sampai siluman itu tepar di atas meja. Melihat kondisi kucingnya yang mengenaskan, Tian Jixing langsung teriak menuntut Mo Ting buat manggil tukang servis AC sekarang juga. Akhirnya, Mo Ting memesan jasa perbaikan lewat aplikasi di ponselnya. Setelah perbaikannya selesai dan AC kembali menyemburkan suhu 24 derajat, muncul kejadian ajaib. Secara mengejutkan, sesosok pria berambut hijau muda muncul dari dalam AC tersebut. Pria yang ternyata adalah roh AC itu langsung membungkuk dan berterima kasih kepada Tian Jixing karena sudah menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, kemunculan roh secara fisik ini bikin Mo Ting dan Tian Jixing kaget bukan main. Untuk meluruskan keadaan, Tian Jixing memberitahu roh AC kalau Mo Ting lah yang sebenarnya rela ngeluarin uang buat biaya perbaikannya. Mendengar fakta itu, roh AC langsung terharu dan memuji Mo Ting habis-habisan karena mau mengorbankan uang hasil kerja kerasnya demi orang lain. Karena dipuji bertubi-tubi, Mo Ting merasa sangat senang sampai-sampai tubuhnya melayang-layang di udara. Tak berhenti di situ, roh AC juga memuji kecerdasan Tian Jixing karena bisa memesan teknisi pakai fitur peta di HP. Sama seperti Mo Ting, Tian Jixing yang dipuji juga ikut melayang terbang kegirangan. Di saat yang sama, Di Ting yang lagi rebahan di sofa sempat membatin kalau dirinya sama sekali nggak ngelakuin apa-apa. Tapi secara tiba-tiba, roh AC mendatanginya dan memuji Di Ting sebagai kucing paling hebat yang pengorbanannya telah menyelamatkan jiwa si roh. Alhasil, Di Ting pun ikut terbang bahagia menyusul mereka berdua.
Setelah suasana kembali tenang, Moting, Tian Jixing, Diting, dan si Roase duduk melingkar menikmati hotpot bareng di ruang tamu. Mereka kompak memberikan pujian kalau AC adalah penemuan paling hebat di abad ini. Sebagai balasannya, Roase tersenyum ramah sambil terus meniupkan hembusan udara dingin yang menyegarkan buat mereka. Keesokan harinya, Moting yang baru bangun melihat Tian Jixing lagi asik ngobrol santai bareng Roase. Setelah itu, Moting masuk ke kamar mandi buat cuci muka dan sikat gigi. Namun, pas balik lagi ke ruang tamu, dia mendadak menggigil kedinginan. Usut punya usut, Roase ternyata udah mengubah suhunya jadi 19 derajat atas permintaan Diting yang kini berubah ke wujud manusianya. Saking dinginnya, Moting ngamuk dan menuntut suhunya dikembalikan ke 24 derajat. Akan tetapi, Diting menolak mentah-mentah karena tubuh berbulu tebalnya bakal kepanasan kalau suhunya dinaikkan. Akibatnya, mereka berdua malah saling teriak dan debat sengit soal suhu AC. Sementara itu, Tian Jixing cuma bisa meringkuk kedinginan di dalam selimut sambil bersin-bersin. Mencoba menengahi, Roase berinisiatif menghitung suhu rata-rata dari batas toleransi mereka bertiga dan mendapat angka 23,3 derajat Celcius. Sayangnya, niat baik Roase ini malah bikin Moting dan Diting makin emosi sampai memukul kepalanya sampai benjol. Merasa dirinya cuma jadi beban dan pemicu pertengkaran, Roase dengan sedih memutuskan untuk angkat kaki dari rumah itu. Seketika itu juga, saat melihat Roase berjalan keluar bawa barang-barangnya, ruangan mendadak jadi panas lagi. Menyadari suhu yang kembali menyengat, Moting, Diting, dan Tian Jixing panik bukan kepalang. Mereka bertiga langsung lari ngejar Roase ke pintu keluar, berlutut, dan memohon sambil menangis agar Roase batal pergi. Lulu melihat permohonan melas mereka, Roase akhirnya kembali masuk dan meniupkan udara dingin lagi. Cerita berlanjut dengan adegan epik di luar angkasa, di mana beberapa sosok raksasa bersinar lagi ngumpul di sekitar pusaran hitam. Di sana, sosok raksasa kuning mengabarkan kalau penghalang dimensi mereka makin lemah. Menyambung obrolan itu, sesosok serigala ungu menyebutkan kalau retakan ruang bahkan udah mulai tercipta. Karena entitas api biru memperingatkan bahwa kekacauan energi ini bakal berdampak fatal ke dunia mereka, si raksasa kuning akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang buat turun tangan membereskan masalah ini. Berpindah ke malam hari di balkon apartemen, Moting kelihatan lagi rebahan santai di sofa sambil ngedumel karena terpaksa harus kerja di akhir pekan. Melihat majikannya mengeluh, Tian Jixing yang duduk di sebelahnya mencoba memberikan semangat. Namun, Moting malah dibuat bingung pas Diting dan Tian Jixing nyebutin kalau mereka berdua juga punya tugas kerja masing-masing. Tiba-tiba, kucing siam mereka datang menghampiri. Dengan bangganya, Tian Jixing langsung memamerkan papan KPI milik si kucing. Yang ajaibnya langsung menempelkan kakinya ke alat pemindai sidik jari cuma buat absen kerja. Lebih lanjut, Tian Jixing mulai menjelaskan kalau tugas mereka mengamati dunia manusia demi menjaga kedamaian tiga alam itu sama sekali nggak gampang. Padahal nyatanya, Moting selama ini cuma menganggap kalau para dewa ini numpang hidup doang di rumahnya. Tanpa basa-basi, Tian Jixing dan Diting memberikan peringatan keras. Kalau sampai penghalang dimensi itu pecah, energinya bakal lepas kendali dan bikin manusia kehilangan jati diri, bahkan sampai lenyap begitu aja seolah nggak pernah eksis di dunia. Untuk memberikan bukti nyata, Tian Jixing sampai nunjukin sebuah foto kelulusan dan ngejelasin kalau orang yang dilupakan bakal benar-benar hilang dari ingatan semua orang. Mendengar itu, Moting penasaran nanyain apa tugas dewa buat nyegah hal mengerikan itu. Sayangnya, Tian Jixing menegaskan kalau divisi mereka itu cuma kebagian tugas mengamati manusia, sedangkan urusan nyelamatin dunia murni jatahnya divisi lain. Untungnya, Diting buru-buru menenangkan dengan bilang kalau di alam semesta ini selalu ada pihak yang bakal ngeberesin masalah. Tapi karena udah telanjur kesal, Moting malah ngamuk ngebanting pintu kamarnya, sementara Diting memilih pergi ninggalin ruangan. Setelah keributan itu reda, si kucing siam tampak menatap serius ke arah pusaran hitam di langit malam dari balkon. Sebelum akhirnya Tian Jixing muncul berdiri di belakangnya. Sementara itu di dalam kamar, Moting yang lagi rebahan malah kepikiran soal obrolan foto kelulusan tadi. Saking penasarannya, dia sampai meraba kolong kasur buat ngambil dus karton dan ngeluarin buku harian lamanya. Begitu membuka foto kelulusannya di tahun 2016, Moting mendadak shock karena sadar kalau dia udah nggak ingat lagi sama banyak wajah teman-temannya. Awalnya, dia sempat panik mengira orang-orang itu udah beneran lenyap dimakan energi. Tapi untungnya, dia cepat menenangkan diri dan mikir positif kalau itu cuma sekadar lupa biasa. Setelah itu, Moting menutup bukunya dan bergelung di dalam selimut.
Tepat di saat sebuah kilatan energi hijau menembak ganas dari pusaran langit langsung menembus jendela kamarnya. Pagi harinya, Tian Jixing terlihat meregangkan badannya dengan penuh semangat gara-gara baterai ponselnya udah terisi penuh. Tak lama kemudian, Mo Ting mendadak keluar kamar sambil ngucapin selamat pagi dengan aura super cerah. Dia bertekad bulat pengen mulai hidup disiplin, yang tentu saja bikin Tian Jixing dan Diting heran bukan main mengingat hari ini adalah hari libur. Namun tiba-tiba, terdengar suara jeritan super kencang dari arah kamar mandi. Tanpa pikir panjang, Tian Jixing dan Diting langsung lari menerobos ke kamar mandi. Alangkah kagetnya mereka saat melihat ada dua Mo Ting yang bentukannya sama persis lagi asik jongkok sambil saling cubit pipi di depan cermin. Karena nggak ngerasa sakit dan ngira ini cuma mimpi aneh, kedua Mo Ting itu malah lanjut saling jambak dan bergulat brutal. Sampai-sampai Diting terpaksa harus turun tangan buat melerai mereka. Setelah suasana sedikit kondusif, kedua Mo Ting tampak duduk bersilang tangan di atas sofa. Di momen ini, Diting ngejelasin teori kalau gejolak energi dari penghalang semalam sukses bikin tubuh Mo Ting terbelah jadi dua. Karena penasaran, Tian Jixing mencoba memegang salah satu dari mereka, tapi apesnya dia malah kena tendang sampai nyungsep dari sofa. Melihat kekacauan ini, mereka pun harus mikir keras gimana caranya biar kembaran yang palsu bisa segera lenyap. Di tengah perdebatan sengit dua Mo Ting yang saling ngeklaim sebagai sosok asli, Tian Jixing punya ide brilian. Dia mengeluarkan amplop ujian berjudul Tes Deteksi Mo Ting Asli dan Palsu, yang soalnya disusun berdasarkan data dari ponsel majikannya itu. Layaknya anak sekolah, kedua Mo Ting langsung mengikat rambut mereka dan duduk rapi di meja buat ngerjain soal tes tertulis di bawah pengawasan ketat Tian Jixing sampai waktunya habis. Saatnya Tian Jixing dan Diting memeriksa lembar jawaban mereka. Mengejutkannya, semua isi jawaban mereka benar-benar sama persis 100%. Bahkan sampai ke jawaban umur yang kompak diisi 18 tahun. Kocaknya, pas Tian Jixing iseng ngitung kalau pembagian umur kembar ini berarti usia aslinya udah 36 tahun lebih. Kedua Mo Ting yang tersinggung langsung menghajar Tian Jixing tanpa ampun sampai terkapar di lantai. Di tengah keputusasaan, Diting akhirnya nemuin satu perbedaan mencolok di soal nomor 6 tentang moto hidup. Ternyata, Mo Ting pertama nulis kalau dia pengen jadi wanita karir sukses yang terus maju ke depan. Sebaliknya, Mo Ting kedua nulis kalau impiannya adalah keliling dunia pakai gaun putih demi mencari jati diri. Sambil memperhatikan mereka berdua, Tian Jixing dan Diting menyimak argumen masing-masing. Mo Ting pertama berjanji bakal mengatur waktunya dengan super produktif, sementara Mo Ting kedua malah asik menceramahi mereka soal pentingnya menjelajahi dunia. Gara-gara Diting sok nebak kalau Mo Ting kedua adalah yang asli, tebakannya itu malah memicu pertengkaran babak baru. Alhasil, kedua Mo Ting kembali adu dahi dengan sengit. Melihat situasi makin rusuh, Diting malah ngasih saran konyol buat pakai gerakan senam gabungan demi menyatukan mereka berdua lagi. Karena nggak mau makin pusing, Tian Jixing akhirnya memilih buat manggil Fudong buat minta bala bantuan. Tak berselang lama, Fudong datang dan blak-blakan bilang kalau dia sebenarnya udah tahu soal masalah gejolak penghalang itu. Dia juga mengaku udah ngirim petugas buat membereskan kekacauan ini, walau dia sama sekali nggak nyangka efeknya bakal bikin Mo Ting sampai menggandakan diri. Usut punya usut, Fudong ngejelasin kalau sebenarnya nggak ada energi kehidupan yang hilang. Penjelasan ini sontak bikin Diting dan Tian Jixing baru sadar kalau hari ini tuh jatuhnya akhir pekan. Karena curiga, mereka pun mengintip ke dalam kamar dan sukses dibuat melongo. Ternyata, Mo Ting yang asli masih asik tidur nyenyak di atas kasurnya. Fakta ini ngebuktiin kalau dua Mo Ting yang lagi berantem di luar itu cuman wujud manifestasi dari hasrat pikiran bawah sadarnya saat bermimpi. Kedua Mo Ting tiruan itu kembali ngeluarin aura api dan lanjut nyubit pipi masing-masing. Mereka sama sekali nggak ngerasa sakit karena sadar betul kalau mereka ini cuma sekadar proyeksi mimpi belaka. Sementara itu, Tian Jixing, Diting, dan Fudong cuma bisa menatap pasrah dan heran melihat kelakuan absurd majikannya. Cerita berlanjut di pagi hari saat Mo Ting lagi duduk pasrah di sofa menatap dua klon dirinya yang berdiri kaku. Di sebelahnya, Tian Jixing dan Diting menduga kalau fenomena aneh ini terjadi gara-gara distorsi energi di perbatasan. Kocaknya, Tianji malah nekat mau mukul kepala Mo Ting pakai kunci Inggris raksasa buat memperbaiki otaknya. Tapi untungnya alat itu terlempar bebas. Mo Ting dengan santai nyuruh buat memuat ulang sistem aja. Namun Fude yang lagi asik minum teh ngejelasin kalau masalah ini adalah jatah departemen lain yang petugasnya sedang dalam perjalanan. Tak lama kemudian, klon Mo Ting versi masa SMA dan kuliah mulai ngoceh pakai kalimat-kalimat puitis dan ambisius. Melihat jejak digital masa lalunya yang super memalukan, Mo Ting asli cuma bisa menutup wajah.
Parahnya lagi, klon-klon itu malah nyerahin buku harian lama Moting ke Tianji dan Diting. Akibatnya, rahasia tulisan alaynya terbongkar habis-habisan, yang langsung dibalas dengan tendangan maut Moting ke arah Tianji sampai melayang. Karena udah nggak tahan, Moting minta tolong Fude buat ngeberesin kekacauan ini. Sayangnya, Fude menolak dengan alasan dia cuma dewa tanah dan nyuruh Moting berdamai sendiri dengan klon masa lalunya. Di saat yang sama, para klon mulai menyindir hidup Moting sekarang yang dianggap membosankan. Bukannya membela, Tianji malah ikut-ikutan membeberkan aib Moting dengan nyebut dia bodoh, malas, dan pemalu. Sontak saja, Moting ngamuk dan menghajar muka Tianji sampai terpental ke balkon. Bahkan Diting dengan polosnya ikut nyeletuk kalau klon Moting di masa lalu memang kelihatan jauh lebih berenergi. Yang sukses bikin Moting asli makin depresi tertunduk di pojokan sofa. Tiba-tiba, pusaran distorsi di langit kembali berputar kencang. Mengejutkannya, dari pintu kamar muncul klon baru berpakaian hoodie kuning yang lagi memeluk buku harian. Awalnya klon ini kelihatan kalem, tapi mendadak dia tertawa histeris karena berhalusinasi mengira dirinya lagi bertransmigrasi alias isekai ke dunia lain. Klon hoodie kuning ini bahkan mulai genit menggoda Tianji dan Diting. Usut punya usut. Fude yang ngebacain isi buku harian akhirnya membongkar kalau Moting dulu punya cita-cita liar mau bikin harem cowok ganteng di dunia lain. Saking malunya, Moting asli sampai sujud pasrah di lantai. Belum selesai penderitaan Moting, distorsi langit makin brutal. Buku harian itu bersinar terang dan ngeluarin berbagai macam klon, mulai dari versi anak SD, versi puitis pakai hanfu, sampai versi panggot. Puncaknya, puluhan klon dari berbagai fase umur Moting muncul berbarengan sampai ruang tamu jadi sesak. Karena udah bener-bener putus asa, Moting menangis sesenggukan sambil menarik-narik jubah Fude untuk meminta pertolongan. Akhirnya, Fude ngeluarin surat perjanjian dan menawarkan solusi ekstrem. Jika kontrak hubungan mereka diputus, klon-klon itu bakal lenyap, tapi bayarannya Moting bakal kembali jadi manusia biasa dan tidak akan bisa lagi melihat apalagi mengingat keberadaan para dewa. Demi mengakhiri kekacauan, Moting langsung setuju dan menempelkan sidik jarinya. Seketika, buku harian para klon beserta seluruh dewa menghilang tanpa sisa, menyisakan Moting sendirian di ruang tamu yang sepi. Semenjak saat itu, Moting kembali menjalani rutinitas padat manusia biasa. Sampai suatu ketika, dalam perjalanan pulang, dia mencoba menyapa kucing Siam di jalan, tapi kucing itu malah cuek melewatinya begitu saja. Rentetan kejadian mulai dari HP mati di minimarket sampai menangis saat nonton bioskop sendirian bikin Moting makin sadar kalau dirinya benar-benar kesepian. Malam harinya, Moting tiba di rumahnya yang gelap dan kosong. Buat mengalihkan rasa hampanya, dia memutuskan untuk bersih-bersih rumah secara besar-besaran. Di momen inilah dia nggak sengaja nemuin buku harian lamanya di sudut rak TV. Begitu membukanya, dia kembali membaca catatan soal anak dewa dan siluman lengkap dengan sketsa kucing, Tianji, dan Diting. Seketika itu juga, memori tentang semua kenangan indah dan konyol bareng mereka langsung berputar deras di ingatannya, menyadarkan Moting betapa berharganya mereka dalam hidupnya. Moting pun tersenyum bahagia mengingat semuanya. Ajaibnya, kesadaran itu membuat kontrak mereka otomatis aktif kembali. Ditandai dengan ledakan asap, Fude, Tianji, dan Diting mendadak muncul lagi di ruang tamu. Tianji yang kegirangan langsung memeluk Moting, meski pada akhirnya langsung dihajar karena Moting mendadak ingat kelakuan Tianji yang hobi menghabiskan uangnya buat beli HP. Walau begitu, Moting tetap tersenyum tulus mengakui kehadiran mereka. Namun sialnya, aktifnya kontrak ini juga bikin puluhan klon tadi ikut terpanggil dan kembali memenuhi rumah. Menghadapi hal itu, Moting maju berdiri di depan seluruh klonnya dan memberikan pidato bijak. Dia menegaskan kalau setiap manusia biasa yang terus menjalani hidup dengan giat, pada dasarnya adalah orang terpilih bagi dirinya sendiri. Mendengar ucapan tulus itu, para klon akhirnya tersentuh, berubah jadi partikel cahaya, dan menghilang dengan damai. Setelah kejadian itu, adegan ditutup dengan montase manis keseharian hangat Moting bersama para dewa. Plot twistnya, di bagian akhir cerita saat Tianji dan Diting lagi asik memandangi langit malam, pintu rumah mendadak terbuka. Ternyata, orang tua Moting baru saja pulang dan kaget setengah mati melihat ada dewa dan siluman nongkrong di rumah anak mereka. Dengan raut wajah serius, ayah Moting membongkar rahasia besar kalau Moting sebenarnya punya seorang kakak laki-laki yang merupakan gabungan dari dewa dan siluman. Tepat setelah itu, sosok pahlawan berjubah misterius muncul di balkon. Dan setelah itu, cerita pun berakhir sampai di sini. Kalau anime ini rame, aku bakalan lanjutin ke season berikutnya.